Silakan pemirsa perhatikan di deskripsi semua kontak, nomor telepon, alamat, sebenarnya ada semua kandang yang memang sering saya liput menjadi recommended. Pemirsa, ini saya perlihatkan ciri-ciri betina yang minta kawin, ini sedang birahi untuk diminta dikawinkan. Ini betinanya bagus sekali, ini sangat bagus untuk di breeding. Terus kemudian ini tanda-tandanya di ekornya, dia selalu mengibat-ngibatkan ekor, terus dia putar-putar ke sini, sering agresif gitu kan, banyak tingkah, bisa naik-naik, biasanya cenderungnya seperti itu. Terkadang memang ada yang menjerit-jerit, ada juga yang hanya mengeluarkan aksinya aja, tingkahnya yang agak berbeda dengan biasanya. Itu ciri-ciri kambing yang memang sedang minta kawin. Terus kemudian berkaitan dengan puting juga sebenarnya kalau betina yang tidak sedang hamil itu putingnya cenderung layu atau tidak klimis, masih kempes. Nah, ini seperti ini, kantongnya juga kempes, putingnya juga warnanya pucat itu. Terus kemudian berkaitan dengan ekor, ini ekornya selalu dikibas-kibaskan seperti ini. Ini ciri-ciri untuk betina yang sedang minta kawin ini. Selain menjerit-jerit, juga ini kita lihat nih kemaluannya. Ini kemaluannya ini sedikit membesar, bengkak, terus kemudian mengeluarkan air ini. Sebenarnya kalau secara video mungkin ada kekurangan, tetapi ini sejak tadi sudah minta untuk dikawinkan. Ini seperti tubuh atletis, ini sangat bagus sekali untuk di breeding ini. Kita lihat coba ya, mau nggak kita keluarkan? Coba kita keluarkan. Ini mas, tapi kita lihatkan dari sini saja ini. Ini badannya juga gemuk, besar ini. Ini bisa diperkirakan baru sekali beranak ini tanda-tanda ciri-ciri. Nah, ini agresif, ini agresif, naik-naik dan menjerit ini. Tapi memang tidak semuanya, saya ingat lagi, tidak semua betina ini menunjukkan kelakuan yang sama atau pola yang sama ketika minta dikawinkan. Ini untuk pemula agar lebih cermat, bisa memahami pilihan kandangnya itu mau di koloni atau di individu. Kalau di individu, pemula itu harus jeli berkaitan dengan yang namanya indukan di saat betina, di saat pingin minta ditemukan dengan pejantan, artinya minta kawin. Ini harus jeli. Tidak semuanya betina yang minta kawin itu selalu cerewet, berteriak-teriak. Ini tidak berteriak-teriak, hanya mengibas-ngibaskan ekornya saja, suaranya aja kecil, dia tidak berisik, tetapi memang agresif. Terus kemudian tingkahnya banyak, ekornya selalu dikibas-kibaskan gitu kan. Ini tanda-tanda dan ciri-ciri betina yang minta dikawinkan. Kalau kemudian berkaitan dengan pemula yang pilihannya koloni, ini lebih aman. Lebih aman artinya ketika koloni itu pemula tidak repot-repot untuk mengawinkan, mempertemukan antara pejantan dan betina, mengeluarkan dari dari kandangnya. Tetapi kalau koloni ini langsung dia minta kawin, ya pasti pejantannya langsung sudah paham, karena memang pejantan itu paham dan mengerti betul ketika betina itu minta kawin. Nah, kalau di koloni ini biasanya cenderung memang sering cepat hamil, karena bau perengusnya pejantan itu mengeluarkan hormon libidonya itu tinggi, itu ditangkap oleh nalurinya betina itu cepat, sehingga merangsang yang namanya betina itu cepat minta kawin.
Ini kalau keistimewaannya atau kelebihannya kandang di koloni, bukan dipisah-pisah atau disekat-sekat. Tapi kalau disekat-sekat, maka peternak pemula harus paham dan jeli berkaitan dengan ini kebiasaan masing-masing indukan, terus kemudian tingkah laku, pola, kebiasaan itu pasti berbeda. Kalau berkaitan dengan kotoran, kambing itu tidak pernah membuang kotorannya sembarangan. Dia kalau mengeluarkan kotorannya pasti di satu tempat seperti ini contoh nih. Ini berarti kalau kambing yang mengeluarkannya kohenya di sini, dia akan selalu di sini. Nah, tidak berpindah-pindah tempat. Dia kambing itu ngerti kebersihan juga. Terus berkaitan untuk mengeluarkan yang namanya air seninya pun tidak, kambing itu sebenarnya tidak sembarangan kencing sembarangan. Artinya dia pasti dalam satu tempat, entah itu di tengah, entah itu di pinggir, entah itu di depan sana, entah itu di belakang. Artinya kambing itu pasti memilih tempat yang nyaman baginya untuk membuang kotoran dan juga membuang air seninya. Nah, ini silahkan dipertimbangkan oleh pemirsa. Tetapi kalau berkaitan untuk ciri-ciri betina di breeding itu memang badannya harus bagus, terus kemudian seperti binaragawati itu, mulai dari kepala, badan, ekor itu kan harus seperti binaragawati. Kalau saya ngomong itu ya tubuhnya atletis gitu, tubuhnya atletis. Terus kemudian dari warnanya juga bagus, dan kemungkinan besar kalau kemudian ciri-ciri badannya, fisiknya, kepalanya itu seperti atletis, kemungkinan besar dia akan memiliki keturunan-keturunan yang bagus. Mau ditemukan model, mau disilang akan dengan bur, dengan apa namanya, dengan etawa, dengan apa saja. Kalau memiliki ciri-ciri betina memiliki tubuh yang atletis itu pasti anakannya juga akan bagus-bagus, terus kemudian super-super dan cepat besar. Karena bisa kemungkinan berkaitan dengan susunya juga pasti bisa di kantong susunya juga bagus, badannya bagus, semuanya bagus, sehingga peternak itu mampu memiliki kambing yang diharapkan. Karena peternak itu ya pengennya ya kambingnya itu sehat, bagus-bagus. Menjelang maghrib ini satu lorong ini, sebelah sini betina untuk calon di breeding yang masih muda, dan di sini untuk indukan semuanya. Ini pemirsa biar paham, kalau mau pilihan berkaitan breeding itu bagusnya silahkan mau koloni mau individu, memiliki kelebihan masing-masing. Terus kemudian tinggal pemirsa bagaimana harus cara merawat kambing yang baik, perhatian. Terus kemudian bisa, kalau umumnya orang di sini itu ya kambing itu dia harus diperhatikan, disayang, diajak bicara agar kemudian itu kambingnya merasa betah, nyaman. Terus kemudian bisa ikatan batinnya itu kemudian saling memahami antara peternak dan ternaknya itu sendiri. Jadi silakan pemirsa, saya menambahkan sedikit pemahaman tentang kambing yang ciri-ciri yang bagus dan ciri-ciri yang memang layak untuk di breeding. Sekiranya memang ini menjadi kemanfaatan untuk pemirsa dimanapun berada, ya nanti kalau berkaitan dengan nomor telepon, berkaitan minta bantuan untuk dicarikan indukan atau pejantan, ini bisa hubungi BCL ya di nomor telepon. Kalau di deskripsi ada, silakan pemirsa perhatikan di deskripsi, semua kontak, nomor telepon, alamat sebenarnya ada semua. Kandang yang memang sering saya liput menjadi recommended, itu kan recommended artinya menjadi pilihan pemirsa yang memang bagus kalau saya untuk dipilih untuk menjadi acuan lah. Karena
saya datang ke kandang ini mencoba untuk menampilkan keragaman atau banyaknya cara, banyaknya keilmuan, banyaknya ciri-ciri yang kita dapat. Kalau di pasar kan saya memang belum pernah ke pasar, artinya belum pernah sama sekali masuk ke pasar. Tetapi intinya saya ingin menyampaikan ke peternak bahwa kalau peternak yang menginginkan dalam jumlah banyak, kalau di pasar itu kan membutuhkan waktu yang lama, bisa tidak setiap pasar itu ciri-ciri yang kita inginkan, terus kemudian kesiapan di pasar pengadaan ternak hewan itu ada jumlah yang agak banyak, ini akan kesulitan. Tetapi kalau menampilkan ke kandang demi ke kandang, pemirsa bisa memilih mana yang diinginkan oleh peternak, mana yang ingin saling berkomunikasi, saling ingin dibantu mendapatkan pejantan untuk digemukkan atau betina untuk dibreeding. Semuanya ini bisa dipilih kalau di kandang. Artinya menampilkan semuanya, baik itu model kandangnya, baik itu jenis-jenis kambingnya, terus stok kambingnya, ini semuanya dilengkapi, artinya bisa diperlihatkan oleh peserta pemirsa semuanya dimanapun berada, agar kemudian kepuasan dalam menyimak semua tayangan informasi, baik itu keilmuan maupun harga maupun kandang dimanapun yang saya liput. Terima kasih untuk pemirsa yang selalu menyimak channel Hewan N2 TV.